Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya konten kreator, di saat kita sudah membuat konten dan konten kita sudah dipublikasikan, sudah pasti kita berharap konten kita itu banyak yang melirik. Dari situ video kita banyak yang mengklik dan akan bisa mendapatkan banyak like, banyak viewer, dan juga banyak yang berkomentar. Dari situ konten kita akan terus direkomendasikan. Tetapi untuk saat ini masih banyak kawan-kawan kita yang mengeluhkan. Di saat sudah membuat konten yang bagus, cara pengeditannya juga sudah oke, tetapi setelah dipublikasikan justru videonya itu tidak ada yang melirik, yang mengakibatkan videonya sepi. Apa sih penyebabnya? Nah, di sini kita belajar bareng. Yang mengakibatkan video kita sepi sudah jelas-jelas mungkin bisa saja konten kita itu memang tidak disukai atau memang tidak dibutuhkan oleh para subscriber di channel kita. Dan bukan hanya itu, bisa saja konten kita itu metadatanya belum lengkap sehingga konten kita tidak terbaca oleh YouTube. Ingat, metadata itu mungkin bukan hanya ada 4: thumbnail, judul, deskripsi, dan juga kategori, ya. Nah, kalau memang sudah lengkap nih di bagian 4 ini, mungkin sahabat semua juga harus sering-sering memperhatikan channel-channel yang satu tema dengan konten kita dan channel tersebut bisa selalu mendapatkan banyak viewer. Kita intip konten-kontennya dari situ, perhatikan di bagian hashtagnya. Hashtag yang bagaimana, bah? Hashtag itu yang ada tanda pagar yang muncul di bawah judul. Ya, ingat, yang tulisannya berwarna biru dan ada di bawah judul video tersebut. Biasanya itu mereka menggunakan hashtag-hashtag yang mungkin hashtag tersebut akan bisa mengundang penonton untuk terus mengikuti channelnya. Jadi perhatikan, di saat kita sudah membuat konten yang bagus, bukan hanya metadata video kita yang 4 tadi, tapi kita pun harus memperhatikan hashtag di channel-channel yang satu tema dengan konten kita. Kita intip, kita ikutin aja hashtagnya, tidak masalah. Kita mau meniru judulnya, kita mau meniru hashtagnya, ataupun kita pun mau meniru di bagian deskripsinya, tidak masalah. Yang penting yang tidak diperbolehkan, kita tidak boleh ambil thumbnailnya dan kita tidak boleh ambil kontennya. Itu sudah jelas-jelas ya. Kalau kita mengambil bagian judul dan di bagian hashtag itu tidak masalah. Justru kita berusaha untuk bisa bersaing dengan konten-konten yang satu tema dengan konten kita ya. Nah, itu yang pertama kita harus perhatikan di bagian hashtag. Kita ngisinya di mana, Mbah? Di bawah deskripsi kan itu kita bisa mengisikan tanda pagar ya. Nanti akan muncul di bagian judul di paling bawah. Itu yang berwarna biru. Nah, setelah itu mungkin sahabat semua juga harus perhatikan. Video kita bisa saja sepi penonton, mungkin judul di video kita itu kurang begitu menarik ya. Di saat sahabat semua sudah mempublikasikan konten, tetapi dalam hitungan 1 jam atau mungkin dalam hitungan 30 menit nih dicek, biasanya kan belum muncul ya, apa, analitik itu belum muncul, baru muncul itu yang penayangan. Nah, kita sering-sering cek di bagian penayangan, apakah penayangan tersebut memang sudah bagus berwarna hijau atau memang justru berwarna abu-abu. Kalau memang sudah berwarna hijau berarti judul sudah oke. Tapi kalau memang berwarna abu-abu, kita harus cepat-cepat mengganti judul. Apakah boleh, bah, ganti judul video yang sudah dipublikasikan? Tidak masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada pelanggaran di saat kita mengganti judul. Ya. Justru di saat video kita sepi, itu justru kita sendiri yang harus bisa mengatasi ya. Coba cari judul yang lebih menarik lagi ya. Justru video-video yang lama pun kalau ingin meningkat penontonnya, itu kita bisa mengganti judulnya juga ya. Video-video yang lama pun tidak masalah. Nih, video ini mungkin penontonnya tidak bertambah lagi nih. Kita bisa ubah judul dan kita bisa naikkan ke tab komunitas. Itu memang tidak dilarang oleh YouTube ya. Yang penting konten kita itu sesuai. Di saat membuat judul, judulnya memang tidak clickbait. Ya, kalau memang judulnya tidak clickbait, nanti pun YouTube akan bisa berusaha meningkatkan lagi video tersebut
bisa naik di beranda YouTube. Karena keuntungannya kalau memang video kita sudah muncul di beranda channel-channel yang mungkin bukan hanya channel yang sudah subscribe ke channel kita, kalau video kita sudah muncul di beranda-beranda para penonton YouTube yang tidak subscribe, itu sudah pasti berkesempatan mereka akan penasaran melihat konten kita. Kalau memang mereka suka dengan konten kita, sudah pasti akan mengikuti terus-menerus, sudah pasti mereka akan subscribe. Nah, dan ingat, bukan hanya masalah judul, tapi kita pun harus perhatikan di saat upload itu, kita harus pastikan jam waktu uploadnya. Jam waktu upload itu sangat-sangat penting. Kenapa? Di saat kita upload video, mungkin kalau konten kita tidak sesuai dengan jam waktu uploadnya, bisa jadi ya konten kita itu tidak ada yang nonton karena pas kebetulan mereka tidak membuka YouTube. Jadi perhatikan, di channel kita sudah dijelaskan di bagian analitik itu kan sudah jelas-jelas jam berapa sih para penonton di channel kita itu banyak yang membuka YouTube. Nah, kita ikutin. Kalau memang sudah kita ikutin, kita harus rutin. Jam uploadnya itu kita harus rutin. Dan kebanyakan untuk saat ini para YouTuber pemula itu mereka kesalahannya itu di saat video kita baru dipublikasikan nih. Di saat kita videonya baru dipublikasikan dan belum muncul analitik. Belum muncul ya, belum muncul itu analitik tuh dari pertama penayangan, rasio klik, dan juga durasi tontonnya belum muncul, tetapi justru mereka itu udah melakukan upload lagi. Nah, sebetulnya kalau mau kita upload video 1 atau 2 atau 3, itu harus ada jedanya yang agak-agak jauh. Biar video tersebut gimana ya, udah muncul analitiknya itu. Dan jangan sampai kita di saat video kita belum muncul analitik, kita sudah melakukan live. Kenapa? Nanti video kita itu justru malah sepi, karena penonton yang tadinya mau menonton video panjang kita justru malah beralih ke video live streaming kita. Jadi perhatikan di saat kita mau live, tentukan dulu udah muncul belum analitik video kita itu, biar video kita setelah muncul memang sudah bagus nih, dari pertama durasi tontonnya sudah oke, penayangan sudah oke, dan juga rasio klik sudah oke, dan barulah kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya ya, seperti mau live streaming, mau kita upload lagi, tidak masalah. Jangan sampai di saat baru diupload setengah jam kita sudah melakukan live ataupun kita sudah upload konten lagi. Nah, itu mengakibatkan konten yang pertama kita upload itu akan sepi ya. Perhatikan dulu biar muncul dulu konten kita itu analitiknya, biar terbaca maksudnya oleh pihak YouTube ya. Nah, jadi usahakan sahabat-sahabat semua di saat konten kita sepi, perhatikan kita harus rajin-rajin ngintip konten-konten yang betul-betul satu tema dengan konten kita dan penontonnya selalu rame. Kita bisa meniru di bagian judul dan juga kita bisa meniru di bagian hashtag. Hashtag itu yang akan menentukan konten yang satu tema dengan konten kita supaya bisa bersaing. Mungkin konten kita bagus, tapi kalau pengisian hashtagnya juga jelek, itu bisa jadi video kita tidak akan bersaing. Ya, perhatikanlah bagian hashtag itu, kita bisa mengisikan 3 hashtag seperti hashtag itu contoh nih, video tutorial masak pagar, video tutorial ngevlog, ataupun mancing harian, itu kita bisa kasihkan hashtag. Dari situ akan bisa bersaing. Semoga aja bisa bermanfaat ya sharing dari Abah, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.